kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa. Nah, kali ini kita mau membahas mengenai protein, yaitu yang dari susu. Ada susu nabati atau susu hewani, yang mana yang lebih bagus ya, Dokter Vito? Iya, kadang-kadang katanya seluruh selera, tapi enggak juga, harusnya ada pertimbangan gizinya dong. Maka kali ini kita bersama dengan Dokter Ida Gunawan, spesialis gizi klinik konsultan. Dokter. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Selamat pagi. Fakta atau mitos ya, Dokter ya? Langsung nih kita. Ya. Baik, Dok, ini susu nabati cocok untuk orang yang mungkin alergi terhadap susu hewani. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Yeay, ya. fakta. Ini adalah fakta. Kita tahu bahwa pemilihan atau pemindahan seseorang dari susu sapi pergi ke susu plant based ya, atau yang nabati ya, bisa susu soy, susu almond, susu beras dan banyak sekali. Itu salah satunya karena lactose intolerance. Nah, yang kedua, karena adanya alergi terhadap protein yang ada di kandungan susu hewani ya. Jadi bisa susu sapi, susu kerbau, ataupun susu kambing, ya itu banyak sekali. Nah, salah satunya proteinnya adalah kasein, whey protein, dan sebagainya. Bisa saja terjadi alergi. Yang ketiga, pemindahannya itu bisa karena kepercayaan ya. Yang keempat, mereka consider masalah kesehatan. Jadi mereka selalu berpikir, oh kalau plant-based milk, jadi susu-susu yang berbasis nabati itu memberikan efek kesehatan yang lebih baik karena kandungan lemaknya menjadi lebih rendah. Jadi pemilihannya itu banyak sekali ya. Nah, kalau gitu Oke. memang Nah, ada pertimbangan tadi itu ya, bukan cuma sekedar karena pengen ini aja seleranya lebih enak. Betul. Nah, Yes, nah ini fakta mitos yang beredar di masyarakat. Masih ada lagi nih, Dokter. Susu hewani katanya lebih unggul dari segi kualitas nutrisi dibanding susu nabati. Ini fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Oh, fakta. Jadi gini, kalau kita bicara secara kualitas, artinya kita bicara kandungan gizinya dan jumlahnya. Nah, kandungan gizi dalam susu kita kenal bahwa susu sebagai sumber dari protein yang cukup baik. Kalau bicara protein berarti di situ ada asam amino. Nah, asam amino tuh ada yang esensial, artinya tubuh kita tuh butuh banget loh. Tapi tubuh nggak bisa bikin. Ya. Mau nggak mau kita harus dapatkan dari luar. Yang jadi masalah, apakah nabati tidak punya esensial? Jawabnya nabati punya esensial asam amino. Yang jadi masalah adalah jumlahnya yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan pada protein hewani yang dari susu tadi ya. Jadi jumlahnya yang lebih sedikit. Ya. Ya, itu yang menjadi pertimbangan pertama. Yang kedua, kandungan lemaknya. Nah, kandungan lemak dalam susu hewani itu ada lemak jenuh dan dia juga lebih sedikit lemak tak jenuh ya. Sedangkan dari nabati kandungan lemak tak jenuhnya justru yang lebih banyak. Jadi ini menjadi satu pertimbangan. Nah, yang paling orang pertimbangkan yang utama adalah kandungan protein dari asam amino esensial. nah, Gitu, berarti jadi lebih lengkap itu susu hewani berarti ya, Dok ya? Secara kualitas asam amino, iya. Secara kualitas asam amino. ini Oke. penting untuk diketahui ya, karena kalau kadang-kadang orang kan melihat sisi gizinya ya, kadang-kadang mereka pikir, oh jangan-jangan ini lebih rendah nih. Nah, tapi ternyata kita kalau ngomong soal protein nih mungkin, atau tentang kalsium dan lain-lain ya. Katanya kalau susu yang nabati ini kandungan kalsium dan proteinnya justru sebenarnya cukup tinggi, terutama pada susu kedelai. Ini fakta atau mitos? Ya, ini adalah fakta. Tuh, Wow. aneh kan? Nah, gini, keunggulannya pada soy, kan kita tahu nabati produk tuh banyak. Ada Ya. almond, ada soy, ada oat ya, yang oat maupun yang dari beras, susu Ya. beras ataupun susu santan ya, susu kelapa. Nah, dari soy ini memang keunggulan. Jadi, kandungan proteinnya dari semua derivat nabati itu dia yang paling baik. Kandungan protein. Proteinnya dia sekitar 6. Sedangkan susu sapi itu sekitar 9 sampai 10. Jadi secara kandungan protein masih tinggi susu sapi. Secara kualitas asam amino memang masih lebih besar jumlahnya di susu sapi dibanding si soy. Ya. Ya, memang kandungan proteinnya kan dia 6, ini 9. Ya. Nah, kemudian di susu soy, kandungan kalsiumnya kita selalu berpikir, kalsium itu banyak di susu. Selalu susunya susu sapi kan? Iya. Ternyata kandungan kalsium banyak di soy. Soy itu kandungan kalsiumnya kira-kira 450 mg per 240 ml susu. Sedangkan kandungan kalsium pada susu sapi 300 mg per 240 ml. Tapi belum selesai, Dokter Vito. Itu kan baru dari jumlah. Kalau jumlah yang masuk ke tubuh, yang penting apa sih?
tubuh bisa menyerap dan bisa menggunakan secara baik. Betul. Ya? Kalau semua jumlah dimasukkan tapi tubuhnya nggak bisa menyerap, sama aja dikeluarin lagi ya dok ya. Nah, yang jadi masalah pada susu hewani, ternyata kalsium penyerapannya lebih tinggi dibanding susu nabati. Jadi penyerapan kalsium dari susu sapi ini kira-kira antara 30 sampai 35%. Sedangkan pada nabati antara 20 sampai 30%. Pertanyaannya kok bisa? Artinya kan si nabati kandungan kalsium tinggi. Tapi yang bisa diambil tubuh tuh kira-kira cuma 20-30%. Sedangkan susu sapi kalsiumnya cuma 300. Tapi tubuh bisa menyerap sampai 40%. Pertanyaannya kok bisa sih dok? Kita harus ingat, produk nabati banyak mengandung fitat dan oksalat. Fitat dan oksalat sifatnya kompetitif. Jadi bersaing pada waktu proses penyerapan kalsium di dalam tubuh kita. Oh gitu ya, jadi karena itu memang walaupun tinggi tapi nggak sempat terserap berarti. Nah, tidak serap maksimal ya. Dok, aku ada yang suka dikirimin sama teman-teman, ternyata enak tuh, susu almond. Nah, susu almond ini katanya kaya akan nutrisi dan dapat mencegah penyakit jantung. Karena ini kasih ke aku makanya. Ini fakta atau mitos? Ya betul, ini jawabannya fakta. Fakta! Ya, pertanyaannya kok bisa sih dok, kok bukan soy ya? Nah, susu almond ini kalorinya lebih sedikit, Dokter Vito. Kalorinya? Lebih rendah. Lebih rendah. Jadi dalam 240 ml susu almond, kita bandingkan dengan soy ya, sama-sama nabati ya. Ternyata kalorinya cuma 30 kalori. Jadi buat orang mau berdiet, turunkan berat badan, oke. Nah, sedangkan kalau yang di soy dalam 240, kalorinya kira-kira 130 kilokalori. Jadi memang dia lebih sedikit, 1/4 lebih sedikit. Kemudian kandungan proteinnya dia lebih rendah juga. Jadi sebenarnya almond itu kurang terlalu cocok untuk anak-anak yang dalam proses tumbuh kembang. Karena proteinnya jumlahnya sedikit. Nah, tapi dia punya keunggulan. Keunggulannya apa? Dia kaya akan vitamin E. Vitamin E itu sangat baik sebagai antioksidan, terutama untuk proses-proses perbaikan pada pembuluh darah, untuk mencegah segala proses radikal bebas yang merusak pembentukan plak dan sebagainya. Oke, berarti bisa di ini ya dok ya, bisa di garis bawah ini bahwa kalau misalnya susu almond kita kasihnya untuk yang orang dewasa. Ya dok ya. Justru orang dewasa yang mau menjaga tubuhnya supaya tetap slim, mau diet, nah boleh tuh minum susu almond, apalagi ada kandungan vitamin E-nya, antioksidannya tinggi. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak tetap susu sapi ya dok ya, susu sapi, atau kalau misalnya alergi nih kayak anak saya dok, dia minumnya susunya susu kedelai. Oke, selanjutnya nih, fakta atau mitos? Susu oat ini mengandung banyak nutrisi dan juga tinggi serat. Ini fakta atau mitos dokter? Tapi jadi jawab dulu dokter, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Kembali lagi pemirsa di Hidup Sehat, kita masih membahas mengenai susu sapi versus dengan susu nabati. Nah, ini tadi ada fakta mitos yang belum dijawab nih dokter. Susu oat ini mengandung banyak nutrisi dan juga tinggi serat. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, ini adalah fakta. Fakta! Ya, jadi gini, dalam 1 gelas susu oat itu dia mengandung kira-kira 2 gram fiber atau 2 gram serat. Jadi ini cukup bagus sekali buat kita yang mau berdiet ya, dokter Arin. Jadi mau pengen badannya bagus, pengen lebih kurus, tapi kita juga mendapatkan banyak manfaat susu. Nah, mungkin ini salah satu pilihannya selain dari susu almond tadi. Yes, ya? betul sekali. Nah, dok, ini ada juga pengalaman saya waktu masih di daerah terpencil ya. Ini bukan karena mau diet nih, tapi waktu itu dikasih susu air tajin, susu air beras jadinya. Ini warnanya putih juga sih. Ini tapi lebih baik daripada susu sapi. Ini fakta atau mitos? Ya, ini adalah mitos. Mitos. Ya. Jadi susu tajin jangankan dokter Vito, dari kita kecil orang tua zaman dulu tuh kan sering sekali memberikan susu tajin ya, air tajin pada bayi-bayi ya, pada waktu dia mulai belajar makan, belajar minum, apalagi kalau ibunya produksi ASI-nya sedikit. Jadi karena melihat warnanya putih, sama-sama dipikirnya kandungan gizi dari si susu ini bisa tergantikan. Nah, ini adalah mitos. Jadi kalau susu tajin itu memang kandungan dari karbohidrat maupun proteinnya seperti dengan pada beras gitu ya. Tapi ini malah lebih sedikit lagi. Artinya
kandungan karbohidratnya menjadi lebih besar. Yes. Kalau untuk anak-anak kita butuh kandungan proteinnya dan lemak-lemak omega itu yang lebih besar. Oke, jadi berarti ini dok, susu sapi tetap yang terbaik karena lengkap nutrisi dan juga paling tinggi kandungan protein, lemak dan juga karbohidrat. Ini fakta atau mitos, dokter? Nah, ini sebetulnya adalah mitos. Mitos. Ya, mitos. Kenapa? Dia terbaik betul buat mereka yang tidak ada masalah. Ya, buat mereka yang tidak ada mengalami gangguan intoleransi, tidak ada alergi, ya dia bisa menjadi salah satu pilihan, ya. Betul. Tapi kalau mereka ada intoleransi laktosa, masalahnya intoleransi laktosa di Asia itu kira-kira 80-50% kasusnya. Banyak sekali. Nah, kalau dia ada intoleransi, apalagi kalau ada alergi, maka ini tidak menjadi pilihan yang baik. Tidak menjadi pilihan, ya. Jadi Nggak bisa berarti- dipaksain juga kalau misalnya memang alergi gitu ya, ya nggak bisa dipaksain juga. Langsung kita ada gantinya, yaitu susu nabati ya dok ya. Oke deh dokter. Nah ini tips deh dok untuk memilih susu yang tepat untuk kita dan juga keluarga supaya kita semua sehat. Silakan Ya, dokter. Baik. Prinsipnya kalau buat anak ya, apalagi kalau kurang dari 2 tahun, pasti udah nggak usah mikir macam-macam, kembali ke ASI ya. Air ASI. susu ibu itu adalah pilihan yang paling cocok buat si anak. Yes. Nah, kalau buat kita yang dewasa, untuk menambahkan sumber kalsium, salah satu pilihannya bisa dari susu. Ya, susunya bisa kita pilih, mau nabati boleh, mau hewani boleh. Selama tidak ada pertimbangan dari gangguan laktosa, mungkin pilihan hewani menjadi pilihan ya. Bisa susu kambing, pernah dengar ya susu kambing, kemudian susu sapi itu juga baik ya. Kita pilih yang jenisnya yang lemaknya rendah. Kan kita tahu kejelekan atau kekurangannya karena kandungan lemaknya cukup Lemaknya besar. juga ikut tinggi. Pilih yang lemaknya rendah. Kalau terjadi intoleransi, itu paling sering soalnya ya, kira-kira di Indonesia itu kurang lebih bisa 90% loh. Maka pilihannya pergi ke produk nabati. Nah, produk nabati masing-masing punya keunggulan, seperti soy. Soy itu memang kalori lebih besar dari almond, tapi dia tinggi akan phytoestrogen. Yes. Phytoestrogen itu bagus loh buat kita-kita ya, dia bisa mempunyai efek anti cancer dan sebagainya. Tapi kalau laki-laki gimana dok? Ya, selama dia fito harusnya dia cukup aman. Ya, selama fito dia cukup Kak Vito, Yes. ada fitoestrogen ya. Oke. Dok. Jadi susu yang terbaik adalah susu yang terbaik untuk orang tersebut ya, mungkin Iya. beda dengan orang lain. Betul. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih dan lihat dulu nutrisinya apa saja kalau misalkan mungkin kita lihat produk-produk susu. Wah, ini banyak sekali. Kita masih mau ngobrol banyak panjang lagi, tapi udah habis nih waktunya Sudah terakhir. habis ternyata, sudah 60 menit kita menemani Anda. Saatnya kami pamit. Pemirsa jangan lupa selalu saksikan Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di TV One. Baik, kami pamit undur diri. Saya Dr. Vito Damai. Dan saya juga Dr. Eni Tarlin. Indonesia, hidup sehat. Bye-bye.